Di kampung kami, hidup terasa biasa saja. Pagi ada suara sapu, siang ibu-ibu mengobrol, malam diisi ronda dan suara kentongan pelan. Gangnya sempit, tapi hangat. Semua orang saling kenal. Kalau pulang malam, pasti ada yang menyapa dari pos ronda. Istriku Sari juga seperti itu. Sederhana, tidak menonjol. Ia sering ikut pengajian dan membantu tetangga. Tidak ada yang aneh dari dirinya. Sampai beberapa hari sebelum semuanya berubah. Awalnya terasa biasa saja. Tidak ada kejadian besar, hanya perubahan kecil yang sulit dijelaskan. Dan aku baru sadar, 3 hari itu bukan hari biasa. Perubahan itu datang tanpa tanda. Pagi itu, seperti biasa aku bangun lebih dulu. Suara sapu dari rumah sebelah sudah terdengar. Dan dari kejauhan, ada suara ibu-ibu yang mulai berbincang ringan. Aku keluar kamar sambil menguap, berniat membuat kopi sebelum berangkat kerja. Sari sudah ada di dapur. Ia berdiri membelakangiku, rambutnya terikat rapi. Dari jauh, tidak ada yang aneh. Tapi entah kenapa, aku berhenti sejenak di ambang pintu dapur. Ada sesuatu yang terasa berbeda. Aku buatkan kopi? Tanyanya tanpa menoleh. Aku mengangguk, meski dia tidak melihat. Iya, saat ia berbalik, aku sedikit terdiam. Wajahnya terlihat lain. Bukan karena berdandan, Sari tidak pernah suka memakai apa-apa selain bedak tipis. Tapi pagi itu, kulitnya terlihat lebih bersih, lebih cerah, seperti orang yang habis istirahat panjang. Matanya juga terlihat lebih hidup, dan senyumnya terasa lebih lembut dari biasanya. Kok kamu lihatnya begitu? Katanya sambil tersenyum kecil. Aku cepat-cepat mengalihkan pandangan. Enggak apa-apa. Cuma kamu kelihatan beda aja. Beda gimana? Aku mengangkat bahu. Lebih segar. Sari hanya tertawa pelan. Tawa yang biasa. Tapi entah kenapa terasa lebih ringan di telingaku. Aku tidak terlalu memikirkannya saat itu. Mungkin dia memang sedang sehat. Atau mungkin hanya perasaanku saja. Tapi siang harinya, saat aku pulang sebentar untuk mengambil barang yang tertinggal, aku mulai merasa ada yang tidak biasa. 2 ibu-ibu tetangga berdiri di depan rumah, seperti sedang sengaja menunggu. Mas, salah satu dari mereka menyapaku. Istrinya sekarang cantik sekali ya. Aku tersenyum kecil agak kenggung. Ah, biasa saja bu. Biasa dari mana? Timpal yang lain. Tadi pagi saya lihat beda sekali. Kayak lebih. Mereka tertawa kecil, tapi ada nada lain di baliknya. Aku tidak tahu itu kagum atau sesuatu yang lain. Aku masuk ke rumah tanpa banyak menanggapi. Di dalam, Sari sedang melipat baju. Wajahnya masih terlihat sama seperti pagi tadi, bersih, segar, bahkan seperti semakin terang saat terkena cahaya dari jendela. Ada yang tadi nanyain kamu, kataku. Ibu depan. Katanya, kamu cantik sekarang. Sari berhenti sejenak, lalu tersenyum lagi, tapi kali ini lebih pelan. Emang kenapa? Katanya ringan. Enggak kenapa-kenapa, jawabku cepat. Aku mencoba menganggap semuanya biasa saja. Tapi semakin lama aku memperhatikan, semakin sulit rasanya untuk tidak merasa aneh. Gerakannya tetap sama, suaranya juga tidak berubah. Tapi ada sesuatu yang tidak bisa aku jelaskan. Seperti melihat orang yang sama, tapi bukan banner-banner orang yang sama. Malamnya, aku pulang agak terlambat. Gang sudah sepi. Lampu-lampu rumah mulai dimatikan satu persatu. Dari pos ronda, suara obrolan pelan masih terdengar, diselingi bunyi kentongan yang dipukul sesekali. Saat melewati gang sempit itu, entah kenapa langkahku melambat. Perasaan itu muncul lagi, seperti ada yang melihat. Aku menoleh ke belakang, tapi tidak ada siapa-siapa. Hanya bayangan pagar dan pot tanaman yang tertiup angin kecil. Aku menghela napas dan melanjutkan jalan. Begitu sampai di depan rumah, aku langsung melihat Sari. Ia duduk di kursi teras, sendirian. Lampu teras menyala redup, cukup untuk menerangi wajahnya. Dan di bawah cahaya itu, ia terlihat sangat lebih dari siang tadi, lebih dari pagi tadi. Tapi ada yang membuatku berhenti sebelum mendekat. Ia tidak bergerak, tidak menoleh, tidak menyadari kehadiranku. Matanya tertuju lurus ke depan, ke arah ujung gang yang gelap. Kamu lagi ngapain di luar? Tanyaku. Akhirnya, Sari sedikit tersentak, lalu menoleh. Senyumnya muncul lagi, sama seperti sebelumnya. Enggak apa-apa, katanya pelan. Cuma duduk saja. Aku mengangguk, meski perasaanku
tidak benar-benar tenang. Aku sempat ikut melihat ke arah yang tadi ia tatap. Gang itu kosong, sepi, tidak ada siapa-siapa. Tapi entah kenapa, rasanya seperti ada sesuatu yang sedang berdiri di sana, menunggu. Dan sejak malam itu, aku mulai sadar, perubahan kecil itu mungkin bukan sesuatu yang bisa aku anggap biasa saja. Sejak malam itu, kebiasaan Sari mulai berubah sedikit demi sedikit. Awalnya aku mengira itu hanya kebetulan. Mungkin dia sedang ingin mencari angin malam atau sekadar melepas penat setelah seharian di rumah. Tapi semakin hari, kebiasaan itu justru terasa semakin jelas. Dan semakin aneh, Sari mulai sering duduk di teras saat malam. Bukan hanya sebentar, kadang saat aku pulang, ia sudah duduk di sana. Dan ketika aku bangun tengah malam untuk ke kamar mandi, kursi itu masih terisi, selalu dengan posisi yang sama, menghadap ke ujung gang. Aku pernah mencoba duduk di sampingnya. Malam itu cukup dingin, angin masuk pelan dari sela-sela rumah warga. Lampu jalan di ujung gang berkedip sesekali, membuat bayangan terlihat bergerak. "Kamu lagi lihat apa sih?" tanyaku pelan. Sari tidak langsung menjawab. Beberapa detik berlalu sebelum akhirnya ia berkata, "Nggak ada." Nada suaranya datar, terlalu datar. Aku mengikuti arah pandangannya. Ujung gang itu gelap, hanya ada satu lampu yang redup. Tidak ada orang lewat, tidak ada suara apapun selain gesekan daun dan jauh suara kentongan ronda. Tapi entah kenapa, aku merasa seperti sedang tidak benar-benar sendirian. Sejak itu, setiap pulang kerja, langkahku selalu terasa lebih berat. Biasanya aku tidak pernah memikirkan soal gang sempit itu. Sudah bertahan-tahan, aku melewatinya tanpa rasa apa-apa. Tapi sekarang, setiap kali melangkah masuk, perasaanku berubah. Sunyi terasa lebih dalam, lampu terasa lebih redup. Dan yang paling mengganggu adalah perasaan seperti diawasi. Bukan sekadar perasaan biasa, tapi seperti ada mata yang benar-benar mengikuti setiap langkahku dari kejauhan. Suatu malam, aku sengaja berhenti di tengah gang. Aku menoleh ke belakang dengan cepat, kosong. Hanya deretan rumah dengan pintu tertutup. Beberapa jendela masih menyala, tapi tidak ada wajah yang terlihat. Tidak ada gerakan. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Mungkin cuma capek, gumamku. Tapi saat aku kembali melangkah, perasaan itu tidak hilang. Justru semakin dekat ke rumah. Dan seperti malam sebelumnya, Sari sudah duduk di teras, diam, menatap lurus ke depan. "Kamu belum tidur?" tanyaku, mencoba terdengar biasa. Ia menoleh pelan, senyumnya muncul, tapi kali ini terasa lebih tipis. Aku masuk ke dalam tanpa banyak bicara. Entah kenapa, berada di dekatnya saat itu tidak membuatku merasa lebih tenang. Malam-malam berikutnya berjalan dengan pola yang sama. "Sorry, Dee," tatapan ke ujung gang, dan aku yang mulai menghindari melihat ke arah itu terlalu lama. Sampai suatu malam, suasana berubah. Aku baru saja sampai di depan gang ketika melihat beberapa bapek-bapak ronda berkumpul agak ke dalam. Biasanya mereka santai, ngobrol sambil minum kopi. Tapi malam itu, mereka terlihat lebih diam, seolah sedang membicarakan sesuatu yang tidak ingin didengar orang lain. "Mas," salah satu dari mereka memanggilku saat aku mendekat. "Baru pulang?" "Iya, Pak," jawabku. Ia ragu sejenak, lalu berkata pelan, "Beberapa hari ini, kamu lihat apa-apa nggak di gang?" Aku mengernyit. Maksudnya? Bapak itu saling melirik dengan yang lain. Salah satunya menghela napas. "Kita beberapa kali lihat ada perempuan berdiri di ujung sana," katanya sambil menunjuk ke arah yang selalu ditatap Sari. Dadaku langsung terasa sedikit sesak. "Perempuan?" "Tanya?" "Iya," jawabnya. "Diam saja." "Enggak, kita kira warga sini. Tapi tiap didekati, nggak ada." Aku mencoba tertawa kecil, meski terasa kering. "Mungkin cuma bayangan, Pak." "Kalau sekali mungkin," timpal yang lain pelan. "Ini sudah beberapa malam." Aku tidak langsung menjawab. Tanpa sadar, mataku bergerak ke arah ujung gang itu. Gelap, sepi, tidak ada siapa-siapa. Tapi kali ini, ada satu hal yang membuat tengkukku meremang. Karena untuk pertama kalinya, aku merasa yakin kalau sesuatu itu memang ada. Dan mungkin selama ini, Sari bukan sekadar melihat ke arah sana, sedang menunggu kabar di kampung seperti angin.
Tidak terlihat, tapi terasa. Dan kalau sudah berembus, cepat sekali menyebar dari satu mulut ke mulut lain. Perubahan Sari mulai jadi bahan pembicaraan. Awalnya hanya pujian kecil. Ibu-ibu yang lewat depan rumah selalu menyapa lebih lama dari biasanya. Ada yang sekadar bertanya. Ada juga yang terang-terangan memperhatikan wajah Sari dengan tatapan yang sulit dijelaskan. Sekarang beda ya, Sar, kata Bu Lina suatu siang, berdiri di depan pagar. Cantiknya kok makin keluar. Sari hanya tersenyum. Senyum yang sama seperti beberapa hari terakhir, lembut. Tapi entah kenapa terasa jauh. Biasa saja, Bu, jawabnya ringan. Tapi setelah itu, saat Sari masuk ke dalam, aku masih sempat mendengar bisik-bisik yang tertinggal di luar. Biasa dari mana? Iya, kayak bukan dia. Aneh aja rasanya. Aku tidak keluar untuk menegur. Aku hanya berdiri di balik pintu, diam, mendengarkan. Sejak saat itu, aku mulai lebih peka terhadap hal-hal kecil. Setiap gerakan Sari, setiap ekspresinya, setiap kebiasaannya yang perlahan berubah. Ia masih melakukan pekerjaan rumah seperti biasa. Menyapu, memasak, mencuci. Tidak ada yang berbeda secara jelas. Tapi ada sesuatu yang hilang. Atau mungkin tergantikan. Sari jadi lebih pendiam. Kalau dulu ia sering bercerita hal-hal kecil tentang tetangga, tentang pengajian, atau sekadar hal lucu di siang hari, sekarang ia lebih sering diam. Kalau ditanya, jawabannya singkat, kadang hanya mengangguk. Dan yang paling terasa adalah caranya menatap. Tatapannya tidak lagi sepenuhnya hadir, seperti ada bagian dari dirinya yang sedang melihat ke tempat lain. Suatu sore, aku duduk di ruang depan saat beberapa anak kecil bermain di gang. Suara mereka ramai, berlari ke sana kemari seperti biasa. Tiba-tiba, salah satu dari mereka berhenti di depan rumah. "Om," katanya ragu. Aku menoleh. "Kenapa?" Anak itu menunjuk ke arah luar. "Tadi malam, saya lihat Bu Sari di sana." "Di mana?" tanyaku. "Di ujung gang," jawabnya cepat. Berdiri saja, diam. Jantungku berdegup sedikit lebih cepat. "Itu mungkin orang lain," kataku, mencoba tetap tenang. Anak itu menggeleng kuat. "Bukan, itu Bu Sari. Saya lihat jelas." Aku terdiam. "Tapi kan Bu Sari ada di rumah," lanjutnya pelan. Wajahnya mulai terlihat bingung sendiri. Lampunya nyala. Aku tidak tahu harus menjawab apa. Anak itu akhirnya pergi lagi, kembali bermain seolah tidak terjadi apa-apa. Tapi kata-katanya tertinggal di kepalaku. Malam itu, aku sengaja memperhatikan Sari lebih lama. Ia duduk di ruang tengah, melipat pakaian. Gerakannya rapi, tenang, tidak terburu-buru. Wajahnya masih terlihat cantik seperti beberapa hari terakhir, bahkan mungkin lebih dari sebelumnya. Tapi semakin aku melihat, semakin aku merasa asing. Ada momen kecil yang tiba-tiba muncul di ingatanku. Beberapa hari lalu, aku pernah pulang dan melihat sandal Sari sudah ada di depan pintu. Artinya, ia di rumah. Tapi saat aku masuk, rumah terasa kosong beberapa detik. Sebelum akhirnya ia muncul dari arah dapur. Lalu malam lainnya, aku sempat mendengar suara kursi di teras bergeser. Padahal saat aku keluar, Sari masih di dalam kamar. Hal-hal kecil yang dulu mungkin akan aku abaikan. Tapi semuanya terasa saling terhubung. Aku menoleh ke arah Sari yang masih melipat baju. "Sar," panggilku pelan. Ia berhenti, lalu menoleh. "Isha, kamu akhir-akhir ini sering keluar malam ya?" Ia menggeleng pelan. Jawabannya cepat, terlalu cepat. Aku menatapnya beberapa detik lebih lama dari biasanya. Sampai tanya, Sari tersenyum lagi. "Iya," katanya singkat. Tidak ada penjelasan, tidak ada tambahan kata, hanya senyum itu. Aku mengangguk pelan, meski dalam hati rasa tidak nyaman itu semakin besar. Karena untuk pertama kalinya, aku mulai merasakan sesuatu yang sulit diterima. Bukan soal orang lain yang melihat Sari di luar, bukan soal bisik-bisik tetangga, tapi tentang satu pertanyaan yang mulai muncul dan tidak bisa aku abaikan lagi. Bagaimana kalau yang selama ini di dalam rumah bersamaku bukan benar-benar Sari? Malam itu, aku pulang lebih larut dari biasanya. Gang sudah benar-benar sepi. Lampu-lampu rumah banyak yang dimatikan, hanya menyisakan beberapa cahaya redup dari teras. Suara ronda pun sudah jarang terdengar. Hanya sesekali angin lewat, menggesek daun kering di pinggir jalan.
Aku berjalan pelan, langkahku menggema kecil di gang sempit itu. Perasaan tidak nyaman yang sudah beberapa hari ini muncul, kembali terasa, seperti ada yang memperhatikan. Aku mencoba mengabaikannya, menunduk sedikit, mempercepat langkah. Tapi tepat saat aku mendekati bagian tengah gang, tanpa sadar mataku terangkat ke arah ujung gang. Dan di sanalah aku melihatnya, sosok itu berdiri diam. Seorang perempuan, tidak bergerak, tidak mendekat, hanya berdiri di bawah lampu yang redup, cukup untuk memperlihatkan bentuk tubuhnya. Jantungku langsung berdegup lebih cepat, meski jaraknya cukup jauh. Aku tahu, aku mengenali bentuk itu, tubuhnya, cara berdirinya, bahkan rambutnya. Sari, aku berhenti. Sari, panggilku pelan. Hampir tidak terdengar. Sosok itu tidak menjawab, tidak bergerak sedikit pun, hanya berdiri, menghadap ke arahku. Aku mencoba melangkah mendekat. 1 langkah, 2 langkah. Lampu di ujung gang tiba-tiba berkedip, dan dalam sekejap sosok itu hilang, benar-benar hilang, seperti tidak pernah ada. Aku membeku di tempat, dadaku terasa sesak, nafasku jadi tidak teratur. Aku menoleh ke kanan dan kiri, berharap menemukan sesuatu yang masuk akal, tapi tidak ada, hanya gang kosong, sunyi, dan dingin. Dengan langkah cepat, aku langsung menuju rumah. Begitu sampai di depan pintu, aku berhenti sejenak, mencoba menenangkan diri. Mungkin aku salah lihat, mungkin hanya bayangan, mungkin pikiranku sendiri yang mulai bermain. Aku membuka pintu, dan di dalam, Sari sudah ada. Ia duduk di ruang tengah. Seperti biasa, lampu menyala terang. Ia sedang menyisir rambutnya pelan, seolah tidak terjadi apa-apa. Aku langsung berdiri kaku di ambang pintu. Sari, kataku pelan. Ia menoleh, senyumnya muncul. Kamu baru pulang? Tanyanya tenang. Aku tidak langsung menjawab. Pikiranku berantakan. Barusan, aku melihatnya di luar, di ujung gang, dengan jelas. Tapi sekarang, dia ada di sini, di dalam rumah, seolah tidak pernah kemana-mana. Kamu, dari tadi, di rumah? Tanyaku hati-hati. Iya, jawabnya singkat. Aku menatapnya lebih lama, mencari tanda-tanda, mencari sesuatu yang bisa menjelaskan, tapi tidak ada. Wajahnya tetap cantik, seperti beberapa hari terakhir. Terlalu bersih, terlalu sempurna. Dan itu justru membuatku semakin tidak tenang. Aku mengangguk pelan, lalu masuk tanpa berkata apa-apa lagi. Malam itu terasa lebih panjang dari biasanya. Aku berbaring di tempat tidur, tapi mataku sulit terpejam. Sari sudah tidur lebih dulu, atau setidaknya terlihat seperti tidur. Nafasnya pelan, teratur, tapi entah kenapa aku merasa tidak benar-benar sendirian. Sekitar tengah malam, aku terbangun, bukan karena mimpi, tapi karena suara pelan, seperti langkah kaki dari luar rumah. Aku menahan napas. Suara itu kembali terdengar, tak, pelan, berat. Seperti seseorang berjalan mengelilingi rumah dari depan, ke samping, lalu ke belakang. Aku perlahan bangkit dari tempat tidur, melirik ke arah Sari. Ia masih terbaring, tidak bergerak. Aku melangkah pelan ke arah jendela, menggeser sedikit tirai, mencoba mengintip keluar. Gelap, tidak ada siapa-siapa, tapi suara itu masih ada. Sekarang terdengar lebih dekat, seperti tepat di depan pintu. Aku menelan ludah. Perlahan, aku melangkah menuju ruang depan. Setiap langkah terasa berat. Jantungku berdetak keras, seolah bisa terdengar keluar. Saat aku hampir sampai di pintu, suara itu berhenti. Tiba-tiba, sunyi. Aku berdiri diam beberapa detik. Tidak berani membuka pintu, tidak berani bergerak. Dan di saat itulah, tanpa alasan yang jelas, bulu kudukku meremang hebat, karena aku sadar sesuatu. Sejak tadi, aku hanya fokus pada suara di luar. Padahal, ada satu hal yang aku lewatkan perlahan, dengan rasa takut yang mulai naik ke tenggorokan. Aku menoleh ke belakang ke arah kamar, ke arah tempat Sari seharusnya tidur. Dan untuk sesaat, pikiranku dipenuhi satu pertanyaan yang tidak berani aku jawab. Kalau yang di luar itu siapa, lalu yang di dalam rumah ini bersamaku sekarang? Pagi hari kedua terasa berbeda. Aku bangun dengan perasaan berat, seperti habis melewati malam yang terlalu panjang. Suara aktivitas kampung sudah mulai terdengar lagi, sapu lidi, motor lewat, dan suara ibu-ibu
yang saling menyapa. Semua kembali terlihat normal, tapi tidak dengan isi kepalaku. Semua kejadian semalam terus terulang. Sosok di ujung gang, Sari yang sudah ada di dalam rumah, dan suara langkah yang mengelilingi rumah. Aku menoleh ke samping. Sari sudah bangun lebih dulu. Ia duduk di depan cermin kecil, menyisir rambutnya perlahan. Dari pantulan kaca itu, wajahnya terlihat sangat jelas, dan disitulah aku kembali merasakan hal yang sama. Cantik, tapi kali ini terlalu sempurna. Kulitnya terlihat tanpa celah, tidak ada bekas lelah, tidak ada garis halus, bahkan tidak ada bayangan di bawah mata. Wajahnya seperti tidak tersentuh apapun, bersih, halus, dan anehnya seperti tidak nyata. Sari, panggilku pelan. Ia berhenti menyisir, lalu menoleh lewat cermin. Senyumnya muncul lagi. Iya, aku ragu sejenak sebelum bertanya. Kamu tidur nyenyak semalam? Ya, jawabnya singkat. Hanya itu. Tidak ada cerita, tidak ada komentar tambahan seperti biasanya. Aku mengangguk pelan. Sepanjang pagi itu, aku terus memperhatikannya. Setiap gerakannya terasa lebih tenang, lebih pelan, dan entah kenapa, lebih teratur dari biasanya. Tapi yang paling mengganggu adalah kebiasaannya, tersenyum sendiri. Beberapa kali aku melihatnya berhenti dari aktivitas, lalu tersenyum kecil, seolah sedang menanggapi sesuatu yang tidak terlihat. Aku mencoba mendekat. Kamu kenapa senyum-senyum sendiri? Tanyaku. Ia menoleh pelan. Enggak apa-apa, jawabnya. Singkat, datar. Aku mulai kehilangan kata-kata. Siang itu, aku tidak pergi kerja. Entah kenapa, aku tidak ingin meninggalkannya sendirian. Atau aku tidak ingin meninggalkan rumah itu sama sekali. Suasana di dalam rumah terasa aneh. Tidak ada suara yang benar-benar mengganggu. Tapi juga tidak ada kehangatan seperti biasanya. Bahkan, suara sendok jatuh atau air mengalir terasa terlalu jelas. Seolah seluruh rumah sedang mendengarkan. Sari lebih banyak diam. Ia tetap melakukan pekerjaannya, tapi tanpa suara, tanpa keluhan kecil, tanpa gumaman seperti biasanya. Seolah semua yang ia lakukan hanya sekadar gerakan. Menjelang sore, aku mencoba lagi, Sar. Kamu lagi ada masalah? Tanyaku hati-hati. Ia berhenti sejenak, lalu menoleh. Matanya menatapku. Dalam. Terlalu dalam. Enggak, jawabnya pelan. Aku menelan ludah. Ada sesuatu dalam tatapannya yang membuatku ingin menghindar, tapi juga tidak bisa. Dan tanpa peringatan, ia berkata lagi, kalau aku pergi, jangan dicari. Kalimat itu keluar begitu saja. Pelan, tenang, seolah bukan sesuatu yang aneh. Aku langsung terdiam. Apa maksud kamu? Tanyaku cepat. Sari hanya tersenyum. Senyum yang sama. Senyum yang tidak pernah berubah sejak beberapa hari terakhir. Udah, katanya. Singkat. Gak apa-apa. Aku berdiri kaku di tempat. Kalimat itu terus terngiang di kepalaku. Kalau aku pergi, jangan dicari. Bukan kata-kata yang biasa diucapkan. Bukan juga nada bercanda. Ada sesuatu di baliknya, sesuatu yang tidak ingin ia jelaskan. Malamnya, seperti hari sebelumnya, Sari kembali duduk di teras. Aku tidak lagi bertanya. Aku hanya berdiri di dalam rumah, memperhatikannya dari balik pintu yang sedikit terbuka. Ia duduk diam, menatap ke ujung gang, tidak bergerak, tidak berkedip lama. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa takut untuk mendekatinya. Bukan karena gelap, bukan karena gang yang sepi, tapi karena perasaan yang semakin jelas bahwa sesuatu memang sudah berubah. Bukan hanya di luar rumah, bukan hanya di ujung gang, tapi di dalam rumah ini, dekatku, dan mungkin tepat di hadapanku. Hari kedua hampir berakhir, dan untuk pertama kalinya, aku mulai benar-benar yakin Sari yang bersamaku sekarang bukan lagi Sari yang aku kenal. Malam itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Bukan karena tidak ada suara, tapi karena suara yang ada terasa jauh. Kentongan ronda masih dipukul, tapi pelan, seperti sekadar penanda bahwa malam belum sepenuhnya mati. Angin berembus tipis, membawa bau tanah dan daun kering. Aku tidak bisa diam di dalam rumah. Sejak sore tadi, perasaanku semakin tidak tenang. Kata-kata Sari terus terulang di kepalaku. Kalau aku pergi, jangan dicari ya. Akhirnya, aku memutuskan keluar.
pos ronda tidak jauh dari rumah. Hanya beberapa langkah menyusuri gang, lalu belok sedikit. Biasanya tempat itu ramai dengan obrolan ringan, tawa kecil, dan kopi panas. Tapi malam itu, suasananya berbeda. Beberapa bapak-bapak duduk diam, tidak banyak bicara. Siala masing-masing sedang memikirkan hal yang sama. "Mas," salah satu dari mereka menyapaku saat aku datang. "Belum tidur." Aku menggeleng. Dalam pak. Aku duduk di bangku kayu, mencoba terlihat biasa. Tapi aku tahu, mereka juga merasakan sesuatu yang tidak biasa. Tidak lama, salah satu dari mereka berdiri. "Coba kita lihat lagi," katanya pelan. "Lihat apa?" tanyaku. Ia menoleh ke arah ujung gang. Yang itu, aku langsung mengerti. Tanpa banyak bicara, kami berjalan bersama. Pelan, hati-hati seolah tidak ingin membuat suara. Sekecil apapun, semakin mendekat ke ujung gang, udara terasa lebih dingin. Lampu jalan di sana masih sama redup, berkedip sesekali. Bayangan pohon di pinggir jalan bergerak pelan tertiup angin. Dan kemudian, kami melihatnya. Sosok itu ada di sana. Seorang perempuan berdiri diam di bawah lampu. Rambutnya panjang, jatuh lurus ke bawah. Tubuhnya tidak bergerak sama sekali. Jarak kami tidak terlalu jauh, cukup dekat untuk melihat bentuk wajahnya. Dan saat itulah, dadaku terasa seperti dihantam sesuatu. Itu Sari. Atau sangat mirip Sari. Tapi ada yang berbeda. Wajahnya pucat. Bukan pucat karena sakit, tapi seperti tidak memiliki warna sama sekali. Matanya terlihat kosong, tidak berkedip, menatap lurus ke arah kami. Tidak ada senyum, tidak ada ekspresi, hanya diam. Salah satu bapak di sampingku berbisik pelan. Istrimu, Mas?" Aku tidak bisa menjawab. Kakiku terasa berat, tenggorokanku kering. Sosok itu tidak bergerak sedikit pun. Seolah memang sedang menunggu kami melihatnya. "Coba didik," kata bapak lain. Langkah kami maju pelan. Satu langkah, dua langkah. Lampu di atas sosok itu berkedip sekali. Dan dalam sekejap ia hilang, begitu saja. Tidak berjalan, tidak berlari. Hilang, seperti terhapus dari pandangan. Kami semua berhenti. Tidak ada yang bicara, tidak ada yang berani bergerak lebih jauh. Hanya diam, dengan napas yang terasa berat. "Itu bukan orang," bisik seseorang akhirnya. Aku menelan ludah. Pikiranku langsung dipenuhi semua kejadian beberapa hari terakhir Sari di rumah. Sosok di ujung gang, enak kesoyang. Melihatnya, suara langkah di malam hari. Dan sekarang, ini, semua mulai terasa saling terhubung. Perlahan, aku mundur. Tanpa berkata apa-apa, aku kembali ke rumah. Langkahku cepat, hampir seperti ingin lari. Tapi aku tahan. Saat sampai di depan rumah, aku berhenti. Lampu teras menyala. Dan seperti malam-malam sebelumnya, Sari ada di sana. Duduk, diam, menatap ke arah ujung gang. Seolah tidak pernah kemana-mana. Aku berdiri cukup jauh, tidak langsung mendekat. Untuk pertama kalinya, aku melihatnya dengan perasaan yang berbeda. Bukan sekadar aneh, tapi takut, karena sekarang aku tahu, yang di ujung gang tadi, dan yang di teras rumah ini, tidak mungkin satu orang yang sama. Sari perlahan menoleh ke arahku. Senyumnya muncul lagi, senyum yang sama. Tenang, lembut tapi sekerang, terasa dingin. "Kamu dari mana?" tanyanya pelan. Aku tidak langsung menjawab, mataku masih tertuju padanya. Mencoba mencari sesuatu yang tersisa dari Sari yang aku kenal. Tapi, semakin lama aku melihat, semakin jelas rasanya bahwa yang duduk di depanku ini mungkin hanya terlihat seperti Sari. Malam itu terasa lebih panjang, lebih sunyi, dan jauh lebih mencekam. Karena untuk pertama kalinya, aku tidak lagi bertanya apa yang terjadi, tapi mulai menyadari sesuatu yang lebih menakutkan, bahwa aku mungkin sudah terlambat menyadarinya. Hari ketiga datang dengan suasana yang tidak bisa dijelaskan. Pagi itu terasa lebih dingin dari biasanya. Meski matahari tetap terbit seperti hari-hari lain, cahaya masuk melalui celah jendela, tapi tidak membawa kehangatan. Rumah terasa sunyi, terlalu sunyi. Aku bangun lebih lambat. Tubuhku terasa berat, pikiranku masih dipenuhi kejadian semalam. Saat aku keluar kamar, Sari sudah duduk di ruang tengah. Diam, seperti sedang menunggu. Dan saat aku melihatnya, napasku sempat tertahan. Sari terlihat sanggot cantik lebih dari hari-hari sebelumnya. Kulitnya benar-benar bersih,
seperti tidak memiliki pori. Wajahnya halus, bercahaya, hampir seperti memantulkan cahaya pagi. Rambutnya rapi tanpa satu helai pun yang keluar dari tempatnya. Tapi di balik semua itu, ada sesuatu yang membuatku ingin menjauh. Ia terlihat asing, bukan karena wajahnya berubah, justru karena terlalu sempurna. Seperti bukan manusia, Sar. Panggilku pelan. Ia menoleh perlahan. Senyumnya muncul lagi. Iya, jawabnya. Nada suaranya tetap sama. Tenang, datar. Aku berdiri beberapa langkah darinya. Tidak langsung mendekat. Entah kenapa, ada jarak yang terasa. Meski kami berada dalam ruangan yang sama. Kamu, enggak apa-apa, tanyaku. Ia mengangguk pelan. Enggak apa-apa. Jawaban itu tidak meyakinkan. Hari itu berjalan lambat, tidak ada percakapan panjang, tidak ada suara televisi. Bahkan suara dari luar rumah pun terasa jauh, seolah tidak benar-benar masuk. Rumah itu terasa kosong, meski kami berdua ada di dalamnya. Beberapa kali aku mencoba membuka pembicaraan, tapi selalu berakhir singkat. Sari hanya menjawab seperlunya, lalu kembali diam, dan sesekali ia tersenyum sendiri. Menjelang siang, suasana semakin terasa berat. Udara di dalam rumah seperti tidak bergerak. Aku membuka jendela, tapi angin tidak masuk. Hanya diam. Sari duduk di kursi, menatap ke depan tanpa tujuan. Dan tiba-tiba ia terbatuk. Aku langsung menoleh. Batuknya pelan, tapi cukup membuatku mendekat. "Kamu kenapa?" tanyaku. Ia tidak menjawab. Tubuhnya sedikit membungkuk. Tangannya memegang dada. Wajahnya masih sama, tidak terlihat kesakitan, tidak terlihat panik, hanya kosong. "Sar, aku semakin panik." Ia berdiri perlahan. Langkahnya goyah. Aku cepat-cepat memegang bahunya, mencoba menopang. "Duduk dulu." Ia menatapku untuk pertama kalinya sejak beberapa hari ini. Tatapannya berubah, bukan kosong, bukan dingin, tapi lelah, sangat lelah. Dan dengan suara yang hampir tidak terdengar, ia berkata, "Udah, waktunya." Aku membeku. "Maksudnya apa?" tanyaku cepat. Tapi Sari tidak menjawab. Tubuhnya tiba-tiba lemas. Ia jatuh ke pelukanku. "Sari," aku memanggil panik. Aku membaringkannya di lantai, mencoba menggoyang tubuhnya. Memanggil namanya berulang kali, tidak ada respons. Wajahnya tetap tenang, matanya terpejam, seperti sedang tidur. Aku berteriak memanggil tetangga. Beberapa orang datang berlari. Suara panik mulai memenuhi rumah yang sejak tadi terasa terlalu sunyi. "Kenapa ini? Tadi masih sehat kan? Cepat, panggil bantuan." Tapi semuanya terasa terlambat. Tidak ada tanda-tanda sakit. Sebelumnya, tidak ada keluhan. Tidak ada apa-apa. Dan dalam waktu yang begitu singkat, Sari sudah tidak bernapas lagi. Warga mulai berdatangan. Rumah yang tadi sunyi kini penuh oleh suara orang-orang. Tapi anehnya, semua terasa jauh, seperti aku tidak benar-benar ada di sana. Aku hanya duduk di samping tubuh Sari, menatap wajahnya yang masih terlihat. Sangat cantik tapi benar-benar kosong. Sore harinya, kabar sudah menyebar ke seluruh kampung. Semua orang bingung, padahal kemarin masih kelihatan sehat. Gak pernah dengar dia sakit. Ini mungkin sudah takdir. Kata-kata itu terus terdengar. Takdir. Semua mencoba menerima dengan cara itu. Malamnya, rumah kembali sunyi. Tubuh Sari sudah terbujur diam ditutupi kain. Beberapa orang masih menemani, membaca doa pelan. Aku duduk tidak jauh darinya. Diam. Pikiranku kosong, tapi juga penuh. Karena di balik semua ini, ada satu hal yang terus mengganggu. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata takdir. Sesuatu yang tidak bisa hilang begitu saja. Karena jauh di dalam hati kecilku, aku tahu yang meninggal hari ini mungkin memang Sari. Tapi 3 hari terakhir, aku tidak benar-benar hidup bersamanya. Pemakaman berjalan cepat, seperti kebanyakan di kampung kami. Semuanya dilakukan dengan sederhana. Warga membantu, doa dibacakan, dan tanah kembali menutup tubuh yang beberapa hari lalu masih berjalan di dalam rumah itu. Aku mengikuti semua prosesnya, tapi pikiranku seperti tertinggal di tempat lain. Setelah semuanya selesai, satu persatu warga mulai pulang. Sore menjelang malam, rumah kembali sepi. Aku duduk sendiri di ruang tengah, tempat yang sama.
tempat Sari terakhir kali duduk sebelum semuanya berakhir. Dan untuk pertama kalinya sejak 3 hari terakhir, aku benar-benar diam, tanpa gangguan, tanpa suara orang lain. Disitulah semuanya mulai terasa jelas. Potongan-potongan kejadian itu muncul satu persatu. Saat aku melihat Sari di ujung gang, lalu menemukan dia sudah ada di dalam rumah. Saat anak kecil bilang melihat Bu Sari di luar, padahal dia tidak pernah keluar. Malam ronda, saat kami semua melihat sosok itu, pucat, diam, menatap dari kejauhan. Dan setiap malam, Sari yang duduk di teras, menatap ke arah yang sama. Yujang Gang, tempat itu lagi. Aku menutup wajahku dengan tangan. Napas terasa berat. Semakin aku mengingat, semakin jelas semuanya tersusun. Bukan kebetulan, bukan perasaan, tapi sesuatu yang benar-benar terjadi. Perlahan, aku mengangkat kepala, menatap ke arah pintu depan yang setengah terbuka. Dan tanpa sadar, kakiku berdiri sendiri. Aku melangkah keluar. Gang sudah gelap. Lampu-lampu rumah mulai mati. Suara kehidupan kampung menghilang, digantikan oleh kesunyian yang terasa lebih dalam dari biasanya. Aku berjalan pelan. 1 langkah, 2 langkah, menuju ujung gang, tempat yang selama ini selalu ia tatap. Udara terasa lebih dingin semakin aku mendekat. Lampu jalan itu masih ada. Masih berkedip pelan, seperti sebelumnya. Dan saat aku sampai di sana, karena aku tidak sendirian. Sosok itu ada di sana, berdiri, diam, menghadap ke arahku. Jantungku berdetak keras. Tapi kali ini, aku tidak mundur. Aku justru melangkah mendekat. Pelan, sosok itu tidak menghilang, tidak bergerak, seolah memang menunggu. Dan saat jarak kami semakin dekat, aku bisa melihat wajahnya dengan jelas. Itu Sari, tapi bukan seperti yang ada di rumah selama 3 hari terakhir. Wajah ini lebih matanya tidak kosong. Ada sesuatu di sana, seperti ingin mengatakan sesuatu, tapi tidak bisa. Aku berdiri tepat di depannya. Tanganku gemetar. Sari, suaraku pelan. Ia tidak menjawab, tapi untuk sesaat matanya bergerak menatapku. Dan di detik itu, aku akhirnya mengerti. Semua yang selama ini terasa aneh, semua potongan itu akhirnya menyatu. Yang bersamaku di rumah selama 3 hari itu bukan dia, bukan Sari yang sebenarnya. Hanya sesuatu yang menyerupai, sesuatu yang menggantikan. Sampai waktunya selesai, sampai hari ketiga, sampai Sari yang asli benar-benar pergi. Aku mundur 1 langkah, napas terasa sesak. Jadi, kamu di sini selama ini, gumamku. Sosok itu tetap diam, tapi kehadirannya cukup untuk menjawab semuanya. 3 hari, ia tidak pernah benar-benar pulang. Ia hanya berdiri di sini, menunggu. Mungkin menunggu waktu, mungkin menunggu sesuatu selesai, atau mungkin menunggu aku sadar. Lampu di atas kami berkedip pelan. Angin lewat, membuat bayangannya sedikit bergerak. Dan perlahan, sosok itu mulai memudar. Tidak langsung hilang, tapi seperti ditarik menjauh dari dunia ini. Aku tidak bergerak, tidak memanggil, karena sekarang aku sudah tahu semua sudah selesai. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, gang itu benar-benar kosong. Tidak ada lagi yang berdiri di ujungnya. Tidak ada lagi yang menunggu. Aku berdiri sendiri di sana, dengan satu kesadaran yang tidak akan pernah hilang, bahwa selama 3 hari terakhir, aku hidup dengan sesuatu yang terlihat seperti istriku. Berbicara dengannya, melihatnya, bahkan mempercayainya. Padahal, yang asli, tidak pernah benar-benar pulang.